Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang bersukacita dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan pengenalan yang semakin dalam akan kebaikan dan karakternya. Saudaraku, saat ini mari kita berdoa sebelum memulai saat teduh. Bapa kami yang bertata di dalam sorga yang kudus, kami mengucap syukur buat hal-hal baik yang kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau selalu menyertai dan menopang kami. Bapa, kami memulai saat teduh ini dengan berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa agar terjadi mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami berdoa agar Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau masuk dalam saat teduh. Berikanlah kami hati yang lembut dan mudah diajar. Berikanlah kami hati yang dipenuhi pengertian saat kami mendengarkan pengajaran firman-Mu. Bentuklah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengar untuk kemudian melupakannya. Terima kasih Bapa buat jawaban doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit di mana kita harus mengatakan tidak dengan penuh iman, meskipun konsekuensi dari pernyataan sikap kita tersebut akan berat. Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang berani mengatakan tidak dengan penuh iman di saat orang-orang lain memiliki pendapat yang berbeda. Mari kita baca dalam Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Latar belakang kisah ini adalah Musa mengirimkan 12 orang pengintai yang berasal dari 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang pengintai kembali dengan berita negatif, sementara Yosua dan Kaleb tetap bersikap positif dan mempercayai Allah. Menjadi orang yang mengatakan tidak, sementara kebanyakan orang lainnya mengatakan iya, bukanlah hal yang mudah. Diperlukan keberanian dan keyakinan untuk bisa berdiri menentang orang banyak dan menanggung akibatnya. Di beberapa negara yang menentang kekristenan, iman untuk mengatakan tidak bisa berarti kematian. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman untuk mengatakan tidak pasti akan memiliki konsekuensinya. Contohnya saja, mengatakan tidak saat diminta bekerja sama melakukan kecurangan dalam pekerjaan di kantor akan menyebabkan dimusuhi oleh teman-teman yang melakukan hal itu. Mengatakan tidak saat diminta pimpinan kantor untuk memanipulasi laporan pajak kepada pemerintah akan menyebabkan kehilangan pekerjaan. Namun demikian, kita harus berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Mengatakan tidak bukan berarti bahwa kita akan menanggung akibat yang negatif atas pernyataan sikap itu, melainkan kadangkala hal itu justru membuat kita bisa menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan bersama dengan generasi baru bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Selain itu, Yosua juga diangkat sebagai pemimpin menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Mari kita baca dalam Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun, pelayanmu,
dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah itu serta merebut kota-kota mereka. Kaleb juga tidak kalah hebatnya dari Yosua. Mari kita baca kisah tentang Kaleb di tanah Kanaan dalam Yosua 14 ayat 10-13. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Pada umur 85 tahun, Kaleb masih memiliki kekuatan seperti orang berumur 40 tahun. Ia memperoleh pegunungan Hebron sebagai milik pusakanya dan berhasil mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di sana. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar bahwa mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pastilah memiliki konsekuensi. Namun, oleh anugerah Tuhan, konsekuensi tersebut tidak selalu berarti negatif, melainkan kadangkala justru mendatangkan hal-hal yang baik. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Roh Kudus selalu menuntun kita menjalani hari-hari kehidupan kita bersamanya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya setiap firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami di sepanjang malam ini. Luputkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan peliharalah kehidupan kami sehingga kami dapat dipakai sebagai alat kerajaan-Mu. Kami serahkan seluruh kekhawatiran dan pergumulan hidup kami kepadamu karena kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu memenuhi negeri kami. Kiranya Engkau memberikan persatuan dan kesatuan yang kokoh bagi bangsa kami, sehingga tercipta keamanan, terutama di masa-masa menjelang pemilu ini. Berkatilah para pemimpin Indonesia dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan makmur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.